Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Saya Kak Agung. Kita di sini akan belajar membahas soal TPS Bahasa Indonesia. Langsung saja untuk soal yang pertama, disajikan sebuah teks tentang budaya bernalar. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 paragraf. Pertanyaan yang pertama, berikut ini penggunaan kata yang tidak tepat terdapat pada kata. Ya, jadi yang ditanya adalah kata yang tidak tepat. Nah, kita lihat kalau ada jawaban seperti ini. Nah, ini teks tidak perlu dibaca semuanya, langsung fokus pada jawabannya. Misalnya A, penafian dalam kalimat 1. Nah, berarti fokus pada kata kalimat 1, penafian budaya bernalar. Nah, penafian ini betul. Kenapa? Maknanya adalah penolakan. Jadi penolakan, dan penulisannya bakunya memang penafian. Sentral juga betul, karena yang tidak baku adalah paket C. Nah, maka ini yang tidak baku, yang baku adalah sentral. Rasionalisasi juga betul, maka C betul. Nah, intelektualitas dalam kalimat 17 juga betul, maka coba kita cek yang E, karena A, B, C, D sudah betul. Kita lihat yang E, kejuangan dalam kalimat 18, hasrat kejuangan dan semangat kemerdekaan. Oke, hasrat kejuangan di sini seharusnya kata kejuangan itu diubah, yaitu seharusnya hasrat perjuangan bisa, atau hasrat untuk melakukan perjuangan, yaitu berjuang. Nah, maka jawabannya yang E adalah salah. Maka jawabannya adalah E, kejuangan seharusnya berjuang, hasrat berjuang atau hasrat perjuangan. Oke, soal selanjutnya yaitu soal nomor 2 dengan teks yang sama pada soal nomor pertama, nomor 1. Pertanyaannya, kata itu pada kalimat 8 merujuk pada kata itu pada kalimat 8. Itu pada kalimat 8 merujuk pada, nah, ini kalimatnya, bukan salah guru jika tidak membelajarkan kecakapan itu. Nah, maka kata itu yang ditanyakan. Nah, kalau ada soal seperti ini, pertanyaannya pada kalimat 8, maka kalimat 8 ini merujuk pada kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya, yaitu bisa 7, 6, 5 dan seterusnya. Oke, maka kita lihat di kalimat 7 misalnya, guru sulit membudayakan bernalar karena guru tersandar oleh kebijakan dan sistem. Nah, di sini ada jawaban, pilihan jawaban kebudayaan, kebijakan. Nah, berarti kebijakan ini apakah kebudayaan? Nah, mana yang menyatakan kebudayaan? Di kalimat 5 ini juga ada kata kebudayaan. Sistem juga ada di kalimat 7. Nah, ini sesuai apa maksudnya adalah kata-kata A, B, dan C ini ada di kalimat sebelumnya. Masalahnya apakah kata kebudayaan ini kata itu merujuk pada kata kebudayaan? Kita lihat. Kalimatnya adalah bukan salah guru jika tidak membelajarkan kecakapan itu. Caranya, kata kecakapan titik-titik. Nah, karena ini itu, maka isilah kata titik-titik ini dengan kata yang menjadi pilihan jawaban. Misalnya, kecakapan, kebudayaan, apakah sesuai? Tidak, maka kebudayaan salah. Kebijakan
Bukan salah guru jika tidak membelajarkan kecakapan kebijakan. Nah, maka apalagi kebijakan juga salah. Sistem juga ini kebijakan dan sistem, karena ini dua dalam satu posisi yang sama dalam satu kalimat, maka ini juga bukan. Nah, sebenarnya cara mudahnya kata kecakapan seharusnya diisi dengan kata kerja. Contoh kecakapan menulis, kecakapan membaca. Maka di antara jawaban ini sebenarnya kita sudah tahu yang paling tepat adalah mana yang menyatakan kata kerja, yaitu bernalar. Maka jawabannya adalah bernalar. Kita buktikan. Apakah kata bernalar ini ada di kalimat sebelumnya? Bukan salah guru jika tidak membelajarkan kecakapan itu. Nah, di kalimat 7 dijelaskan guru sulit membudayakan bernalar karena guru tersandera oleh kebijakan dan sistem. Nah, ini berarti membudayakan bernalar, kecakapan bernalar. Maka jawabannya adalah betul, yaitu D. Selanjutnya yaitu soal nomor 3 dengan teks yang sama. Berdasarkan teks tersebut, kesalahan penggunaan ejaan ditemukan pada kalimat. Nah, soal ini yang ditanyakan adalah penggunaan ejaan. Maka jangan melihat makna, tetapi penulisan. Kita lihat langsung pada pilihan kalimat 1 dan 4. Kita analisis kalimat 1. Penafian budaya bernalar di jenjang pendidikan pra-universitas. Nah, penulisan pra-universitas seharusnya digabung. Karena apa? Ini adalah termasuk kata serapan, imbuhan serapan, maka dia digabung. Oke, kalimat 1 maka salah, kita kunci saja dulu. Kalimat 2, secara informal sudah wajar di antara. Nah, penulisan di yang menyatakan tempat, maka dia wajib dipisah. Di sini, di sana, di kelas, maupun di antara. Ini yang banyak teman-teman yang mungkin belum paham di sini, yaitu penulisan di antara itu seharusnya dipisah. Maka ini salah. Maka 1 salah, 2 juga salah. Oke, untuk kalimat 3, guna memahami situasi ini, diperlukan penelitian ilmiah yang dilakukan secara seksama. Nah, guna memahami situasi ini diperlukan penelitian ilmiah yang dilakukan secara seksama. Oke, ini sebenarnya betul ya. Lanjut ke kalimat 4. Semua warga bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab penulisannya dipisah, betul. Membangunkan budaya benar. Maka nomor 4 betul. Maka 4 betul. Berarti bukan jawaban ya. Oke. 5. Namun demikian kementerian. Nah, ini penulisan namun ini sebenarnya konjungsi, konjungtor. Konjungsi namun ini bisa dilanjutkan dengan namun demikian. Nah, maka namun demikian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai kementerian, ini sebenarnya kalimat 5 juga salah. Karena apa? Kementerian itu penulisannya adalah kementerian. Maka 5 salah. Dan nah, ini di kalimat 6 ternyata juga ada kesalahan penulisan ejaan, yaitu di kementerian. Maka 6 juga menjadi jawaban. Maka kita sudah menemukan jawabannya, yaitu kalimat 2 dan kalimat 6. Maka jawabannya adalah yang B. A salah. Yang 3 tadi betul, maka ini salah. 5 juga salah. Ini sudah betul. Yang E 14 dan 17
Caranya adalah menggelorakan kembali semangat belajar guru, terutama untuk budaya mendalami konsep sekaligus keilmuannya. Ini juga sudah betul. Maka 14 betul. Nah, maka kita menemukan kesalahan yang merupakan jawaban, yaitu kalimat 2 dan 6. Maka jawabannya adalah yang B, yaitu kalimat 2 dan 6. Untuk 14 dan 17 bukan jawaban. Jadi jawabannya adalah 2 dan 6. Oke, selanjutnya soal nomor 4 dengan teks yang sama. Pertanyaannya berikut ini, pernyataan yang paling betul tentang hubungan isi antar paragraf dalam teks adalah. Nah, ini saya menyebutnya paling benar atau paling betul. Yang ditanya adalah paling benar tentang hubungan isi antar paragraf. Oke, tidak perlu dibaca teksnya satu-satu, kita langsung pada jawaban. Misalnya A. Paragraf 1 menjadi penyebab paragraf 2. Paragraf 1 menjadi sebab paragraf 2. Oke, kita lihat. Paragraf 1 memang menjelaskan tentang budaya bernalar di jenjang pendidikan, termasuk di perguruan tinggi. Oke, paragraf kedua, semua warga bertanggung jawab membangunkan budaya bernalar. Namun demikian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai kementerian dengan jumlah dokter terbanyak dan mengemban nama kebudayaan tentunya memegang peran sentral. Di kementerian ini, guru sebagai garda terdepan pejuang budaya bernalar menghadapi gencarnya perilaku nirnalar. Nah, maka kalau dikatakan paragraf 1 menjadi penyebab paragraf 2, maka tidak tepat. Karena nama paragraf 2 ini adalah tindak lanjut dari paragraf pertama. Oke. Paragraf 2 yang B maksud saya, paragraf 2 merupakan rincian paragraf 1. Tidak tepat kalau dikatakan rincian, meskipun ini masih berkaitan dengan paragraf 1, tetapi ini bukan rincian, maka salah. Yang C, paragraf 3 merupakan pembanding paragraf 2. Ingat, paragraf 3 dengan paragraf 2. Paragraf 3 dijelaskan bahwa guru sulit membudayakan bernalar. Oke, maka juga tidak tepat karena ini tidak membandingkan. Oke, untuk yang D, paragraf 5 merupakan akibat paragraf dari paragraf 4. Paragraf 5, 1 2 3 4 5. Paragraf 5 merupakan akibat dari paragraf 4. Oke, paragraf 4, unsur terpenting dalam pembudayaan bernalar adalah guru. Nah, ini merupakan penjelasan paragraf 3 untuk paragraf 4. Tetapi yang di ini paragraf 5 merupakan akibat paragraf 4. Yang 5, di sini mutlak diperlukan kepelaporan perguruan tinggi sebagai lembaga pencetak guru. Nah, juga sangat diperlukan penggunaan bahasa yang berbudaya dan seterusnya. Maka kalau dikatakan paragraf 5 merupakan akibat paragraf 4, maka salah. Maka sudah terlihat bahwa paragraf 4 merupakan penjelasan paragraf 3 itu, ini yang menjadi jawabannya. Jadi jawabannya adalah yang E. Selanjutnya yaitu soal nomor 5 dengan teks yang sama. Pertanyaannya, bagaimana cara menumbuhkan budaya bernalar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah? Nah, ini pemahaman terhadap bacaan, maka harus fokus pada teks. Maka yang ditanyakan adalah budaya bernalar pada pendidikan dasar dan menengah. Oke, maka kita lihat pada kalimat pertama pada paragraf kedua maksud saya, dikatakan bahwa semua warga bertanggung jawab membangun budaya bernalar. Maka yang paling tepat apakah B atau yang lain? Yang A, dilakukan cermat penelitian secara ilmiah. Nah, ini untuk memahami
bukan cara menumbuhkan, maka kurang tepat, maka salah. Yang B, seluruh warga negara dilibatkan untuk mewujudkannya. Nah, ini sesuai dengan paragraf pertama tadi, paragraf kedua kalimat pertama, betul. Kualitas keilmuan guru perlu dioptimalkan. Nah, ini betul, tetapi jika dibandingkan dengan kalimat B, seluruh warga negara dilibatkan untuk mewujudkannya, maka kalimat C ini adalah bagian dari kalimat B. Karena apa? Guru juga termasuk seluruh warga negara, maka lebih milih jawabannya yang B daripada C, maka ini kurang tepat. Yang D, diberikan penghargaan kepada guru yang inovatif, ini juga salah satu, maka ini tetap lebih mengarah ke B, kurang tepat juga. Yang E, dijalin komunikasi dengan guru melalui bahasa yang berbudaya, ini salah satu caranya, maka juga kurang tepat, maka yang paling tepat adalah B karena sudah sesuai dengan bacaan.